Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Tabi pun semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Untuk semester kali ini kita tetap menggunakan online atau daring. Tetapi kalian jangan kendor semangatnya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka lagi. Kita bisa bertemu lagi. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, sekarang kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk semester genap tahun 2021. Standar kompetensinya yaitu memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit serta reaksi oksidasi dan reduksinya. Kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. Indikator-indikatornya yaitu mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan. Yang kedua, mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya. Yang ketiga, menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Yang keempat, mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan kovalen polar. Kita mulai dengan materi pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada pertanyaan, mengapa orang mencari ikan di sungai dengan aki atau strum? Kalian mungkin pernah melihat di sungai ada orang yang menyetrum ikan dan mendapatkan hasil ikannya. Nah, mengapa? Kok bisa ikan mati menggunakan strum? Coba dipikir siapa? Ya, nah baiklah. Kenapa ikan bisa di strum? Karena air adalah penghantar listrik yang baik, ya. Nah, tetapi mencari ikan dengan menggunakan strum itu tidak baik karena anak-anak ikan yang kecil juga ikut mati. Nah, di sini air adalah penghantar listrik yang baik. Yang kedua, mengapa pada saat hujan tidak boleh berada di bawah pohon? Ya, kita kan sering nih setiap hujan kita berteduh di bawah pohon. Ternyata itu tidak boleh. Mengapa? Karena pohon yang terkena air hujan itu juga air adalah penghantar listrik yang baik. Jadi, apabila ada petir menyambar bisa mengenai pohon dan kita yang berada di bawah pohon kita bisa terkena petir. Selanjutnya, mengapa larutan garam dapat menghantarkan arus listrik sedangkan larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik? Karena larutan garam merupakan penghantar listrik yang baik atau konduktor sedangkan gula bukan. Oke ya, dari sini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa air adalah larutan elektrolit atau air adalah dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit atau yang dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, larutan non-elektrolit atau tidak dapat menghantarkan arus listrik.
Jadi kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolitnya ini. Apabila nanti kita tatap muka, kita bisa membuat alat ini, kita bisa merangkai dan kita bisa menguji. Oke ya, kita lihat di sini adalah alat untuk menguji larutan elektrolit. Ada larutan dalam tabung reaksi, disambungkan ke dalam aki, ada boklam, saklar. Apabila saklar dihidupkan, itu menyala. Nah, nanti kita ganti larutannya dengan misalnya larutan garam, larutan gula, air laut, dan sebagainya. Kalau yang menyala berarti larutannya larutan elektrolit. Kalau dia tidak menyala berarti larutan non-elektrolit. Berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan atas satu, larutan elektrolit kuat atau daya hantar listriknya kuat. Yang kedua, larutan elektrolit lemah atau daya hantar listriknya lemah. Larutan elektrolit kuat yaitu mempunyai ciri-ciri apabila diuji dengan alat uji elektrolit, dia listriknya atau bola lampu menyala terang dan di sekitar larutan ada gelembung-gelembung gas. Itu larutan elektrolit kuat. Nah, adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat, disebut juga larutan elektrolit kuat. Mengapa? Karena pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekul terurai menjadi ion-ion, terionisasi sempurna yang ditandai satu arah pada persamaan reaksinya. Karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Ya, contoh natrium klorida terurai menjadi natrium positif dan klor negatif. Senyawa yang termasuk elektrolit kuat, asam kuat, basa kuat, garam yang mudah larut dalam air. Nah, sekarang larutan elektrolit lemah. Kita lihat bola lampu tidak menyala tetapi terdapat gelembung gas. Jika muncul gelembung gas sedikit dan nyala lampu yang redup atau mati, berarti daya hantar listrik tersebut lemah, disebut juga larutan elektrolit lemah. Mengapa? Karena pada larutan elektrolit lemah sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion terionisasi tidak sempurna yang ditandai dua arah panah pada persamaan reaksinya. Karena sedikit ion yang menghantarkan alur listrik, maka daya hantarnya lemah. Senyawa yang termasuk elektrolit lemah, asam lemah, dan basa lemah, dan garam yang sukar larut dalam air. Sekarang larutan non-elektrolit. Nah, kita lihat larutan non-elektrolit apabila diuji di dalam alat uji elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Gelembung gas tidak muncul dan lampu tidak menyala, berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik yang disebut larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekul tidak terurai menjadi ion-ion, tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang menghantarkan listrik. Contoh larutan non-elektrolit, larutan gula, urea, alkohol, dan air murni. Oke, baiklah. Oke, baiklah, sampai di sini dulu penyampaian materi untuk hari ini. Tugas kalian adalah merangkum atau menyimpulkan apa itu larutan elektrolit, non-elektrolit, dan memberi contoh larutan-larutan yang di sekitar kalian yang termasuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tugasnya ditulis dan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.